Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, आपको ना बड़ा खेद है देवे यार ये उनको दीना ya, करेगा चाहिए sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Al-Hikam, mulai dari pengarang matan dan dua orang pengarang syarah, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala haziniha wa ala kulli niyatin salih wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di Facebook le do saro aji. Facebook ya Di page baik ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Kaji kita malam kini kitab Al-Hikam halaman 100 di bagian bawah, di sepertigo ke bawah. Kalam hikmah 136. Lau asraka laka nurul yaqini la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha wala ra'aita mahasinat dunya qad zaharat kisfatul fana'i alaiha. Jikalau cemerlang bagi engkau anan cemerlang cahayu keyakinan, nurul yakin, cahayu keyakinan. Keyakinan yang diserupakan dengan cahayu. Yakin itu adalah kepercayaan yang sempurna. Kalau kepercayaan itu saparo, itu disebut dengan sa. Saparo picayo, saparo indak. Di picayo itu setengah. Itu disebut dengan ragu, enggak? Itu namanya sa. Kalau picayonya lebih banyak dari perundak picayo, mungkin sekitar kalau kita umpamakan 75% picayo, 25 enggak, itu namanya zan. Ini disebut dengan prasangka, zan. Kalau picayo itu di bawah 50%, picayo lebih sakete daripada ndak picayo, itu namanya waham. Kalau na yakin itu picayo 100%, itu panuh, sempurna, tamam.
Jikalau cemerlang bagi engkau cahaya keyakinan, ana dimaksud dengan cahaya keyakinan iku al ilmu billah, ilmu dengan Allah. Wa bima wa'ada bihi, dan dengan ma yang menjanjikan ya Allah dengan yuma, ala lisani nabiyihi, atih lisan nabinya Allah. Di ilmu dengan Allah, ilmu dengan apa-apa yang Allah janjikan melalui lisan nabinya, rasulnya. Artinya lauka suratnya jikalau banyak yunur dan baca hayu yunur, dan baca hayu demikian nur. Artinya jikalau banyak dan baca hayu demikian nur pada hati engkau. Ba'ala jikalau kejaulau lara aital akhirata aqrabu ilaika. Sungguh mali engkau akan akhirat pada demikian laku, akan lebih hampi kepada engkau daripada dirinya akhirat, pada laku bahwa berangkat engkau kepadanya akhirat. Pada laku bahwa berangkat atau berpindah engkau kepadanya akhirat. Artinya pada laku berangkat engkau kepadanya akhirat, dan bertempat engkau padanya akhirat. Jadi kalau nur yakin lah cemerlang di hati awak, kata pengarang, maka kita dalam pandangan awak akhir tu sangat dakik. Semua juga mencari gunung dak, gunung nang gadang dari kampung awak cari gunung atau gunung Singgalang, gunung Merapi. Di jalan gunung tu di gadang seolah-olah gunung tadi daki. Padahal kalau berjalan dok ke gunung tu ndak kasih jauh aja tu. Bangga dari kampung awak lah tibu nawa di kaki. Katibu di puncak gunung tu sangat lama tu ndak. Itu makasih itu. Dia malin cali akhirat dari itu sangat dake, lebih dake dari awak barangke ke akhirat itu, atau awak berpindah menuju akhirat. Dengan kata lain, kesimpulannya awak mencari akhirat itu sangat dake. Dan sungguh mali engkau akan kebaikan dunia wala ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kisfatul fana. Qad zaharat kisfatul fana'i alaiha. Jadi boleh disiko kisfatul, boleh kasfatul. Kasfah, kalau kasfah itu artinya gerhana. Kalau kisfah itu artinya satu potong, sepotong sesuatu. Dia mencari akhirat itu sangat dakik ke diri awak, dan awak mencari dunia itu sungguhlah zahir, gerhana fana. Ke belakang alaiha atihnya dunia. Jadi kita mencari dunia itu bagaikan seperti matahari atau bulan yang gerhana. Gerhana fana, apa tuh fana? Hilang, lenyap. Di kalau matahari, bulan, kalau ndaknya, kalau gerhana, maka cahayanya hilang.
Makanya hilang lenyap itu disamukan dengan gerhana. Artinya fana, hilang lenyap dunia tadi dalam hilang tadi, kebaikan dunia tadi hilang lenyap. Maksudnya tuh ndak ada menarik dunia tuh dalam pandangan mata awak. Ndak menarik. Kalau kini masih menarik dunia tuh dalam pandangan mata awak, ndak? Banyak yang menarik. Tapi kalau mencari akhirat itu lebih daki. Contoh ndak? Contohnya gini, lah pernahnya bagi tahu sebelumnya ndak, Mas Abu sebelumnya ndak? Kalau kita sakit parah, perasaan awak tuh lah daki kasoi. Lah raso-raso kebarangke kasoi. Bagi kira-kira walai menariknya dunia ke dalam pandang awak lah itu. Ndak ada pengana ke dunia tu. Ndak ada perhatian ke dunia, dan dunia tadi ndak menarik dalam pandangan awak. Itu disebut dengan sungguhlah zahir gerhana fana. Kebaikan dunia tadi telah hilang dalam pandangan awak. Artinya fana yang diserupakan dengan gerhana dengan fathah kaf, kasfah. Artinya al-kusuf, artinya gerhana. Wat-taghir, dan berubah. Atau dengan kisrahnya kaf, kisfah, kisfatul fana. Dan hinya kisfah itu ba'alainya satu potong dari sesuatu, allatina suatu yang ditutupi orang dengan suatu akan bejana. Nama itu penutup nak. Tutui bejana. La zahir tutup fana. Mangko tidak menggong ya seorang kapadanya dunia. Mangko tidak menggong kapadanya seorang, kapadanya dunia itu. Ini tidak menggong nafsu diri, dan tidak pula manilia yo diri akan mayang padanya dunia. Kalau akhir ladaki dalam pandangan awaklah rasu nak meninggalkan dunia, maka tentu awak ndak menarik dunia itu dalam pandangan awak. Kau dia gaya makanan lemak kan ndak bahasa lego je lah. Apapun dia entar orang makanan lemak, ada dosa lego lah. Dah muah selego makan dah. Atehnya dunia dan barang demikian ba'ala baramulo. Apa sebabnya maka seperti itu? Boso nur yakin basunggonyo anna nural yakini tatara'a bihi haqail umur. Malie engkau dengan yo nur yakin itu akan hakikat pekerjaan. Ateh ma yang hiunya pekerjaan, atehnya ma. Jadi dengan nur yakin tadi kita melihat hakikat. Yang kita lihat itu bukan penampakan zahiriah dari sesuatu itu. Contoh kini ke jabatan, pangke. Kalau zahirnya menarik tidak? Menarik di pangkit tadi zahirnya. Ya, kalau pangkit itu awak jelai tinggi dalam pandangan manusia, dihormati, dimuliakan. Dihormati itu kan kadang hati itu. Itu zahirnya. Tapi hakikat dari pangkit tadi apa? Hakikatnya adalah amanah, kewajiban, tugas barik. Jadi kalau orang mencari zahirnya pangke, makanya tertarik dengan pangke tadi itu.
sehingga barabui pengen dapet pangke. Bahkan tak ada pangke dicari-cari bawa supaya awak dapat pangke. Bawa supaya awak jadi ketua, dibuat-buat lah cara bawa supaya awak bisa jadi sama pangke. Tapi kalau orang yang mencelak kepada hakikat, nyo takui dapat pangke. Lama kau takui sabab hakikat pangke itu adalah amanah, tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau tidak bisa kita menunaikan amanah dengan baik, maka nanti di akhirat akan kita diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian itu adalah pemimpin, kata Nabi. Dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Ini tidak mudah dah. Jangan kita anggap itu selesai di dunia saja, enggak. Jadi dengan nur yakin itu kita melihat hakikat pekerjaan. Faiza asraka fi qalbil abdu, maka bila cemerlanglah nur yakin itu pada hati hamba, ra'a bihil haqqa haqqan wal batila batilan. Maliya yo hamba dengan yo nur itu akan hak dan yang batil akan batil. Di najalah inyo nampak adanya yang bana tu yo bana, yang salah tu yo salah. Kadang-kadang kalau orang nanda ada nur yakin sampai ke hatinya, yang batil tu nampak adanya hak juga. Yang salah lajalai salah, dalam pandangannya salah tadi bana juga. Itu contoh yang tak tapik. Kita lihat tak? Yang hak kadang dipandang jadi batil, yang batil dipandang jadi hak. Orang yang batil salamai, orang yang bana kadang-kadang dizalimi. Itu contoh dari orang yang tidak melihat hak sebagai hak dan batil sebagai batil. Dan barang lo akhirat ba'ala barang lo hak, dan barang lo dunia ba'ala barang lo batil. Jadi kalau dibandingkan dunia dengan akhirat itu, dunia adalah batil, akhirat adalah hak. Bamang ke dunia dikatakan batil, sebab dunia itu bersifat sementara. Jadi kalau kita lagi dalam Al-Quran ada contoh tuh seperti buyah dengan air. Perumpamaan yang batil dengan hati seperti buyah dan air. Jadi kalau air hujan, air bah mengalir, beko dia teh kada buyah tuh. Buyah tadi perumpamaan yang batil, sedangkan air di bawahnya perumpamaan yang hak. Buyah tadi walaupun dia teh latai, tapi itu hanya bersifat sementara. Sebentar hilang. Tapi yang air di bawahnya tadi bersifat tetap kekal. Jadi di sekolah mangko dikatakan akhirat itu hak, dunia itu batil, sebab dunia itu hanya bersifat sementara. Akhirat kekal selama-lamanya. Maka malia ia seorang akan akhirat itu alatinan akhirat yang adu yu akhirat badannya gaib dari perintah seorang akan hadir pada sisinya seorang. Jadi dengan nur yakin tadinya melihat akhirat seolah-olah akhirat itu hadir. Padahal
tak yubanai akhirat tadi masih gaib. Gaib itu tadi itu. Gaib lawan dari hadir. Sehingga seolah-olahnya akhirat itu seolah-olahnya lam tazul, tidak hilang yo akhirat. Di mangko ado yo akhirat tu badannya lebih hampir kepadanya seorang daripada buah berangkat ya seorang, mangko berhadap ya seorang artinya akhirat. Kalau merasa akhirat tadi hadir, kemudian merasa akhirat lebih hampir kepadanya, maka konsekuensinya adalah nyomado ke akhirat tadi dengan cara apa? Dengan cara basadio bitahayyui wal isti'dadilah, dengan bersiap-siap dan basudio dan menuntut persediaan baginya akhirat. Jikalau akhirat itulah daki perasaannya di pelupuk mata, makanya madok ke akhirat. Basadio dengan iman dan amal. Dan mali seorang akan dunia tu yang hadir posisinya seorang pada dunia itu kan hadir gini tuh di sisi awak. Akan ada dilihat sungguhlah gerhana cahayanya dunia dan basugiro kapadonyo dunia tadi ana basugiro alfana, lenyap dan pergi. Dunia ko perasaannya dalam pandangannya lah hampir lah apa namanya itu lah mulai menuju kepada kehilangan, kepada hilang dan lenyap. Mangko gaib iya dunia daripada pandangannya seorang, baru kemudian bawa adoi dunia tu badannya hadir. Kita balik nak akhirat yang gaib dengan adanya nur yakin, maka akhirat tadi menjadi hadir. Dunia yang hadir dengan nur yakin tadi menjadi gaib. Mangko zahirlah baginya seorang fazahara lahu batlanuha. Mangko zahir baginya seorang itu zahir batalnya dunia. Hatta ka'annaha, sehingga seolah-olahnya dunia tadi lam takun, seolah-olah dunia itu tidak ada. Fayujibu lahu hazan nazri al yaqini az-zuhda fiha wa tajafa an zahratiha. Maka mewajibkan baginya seorang ini pandangan yang yakini akan apa diwajibkannya, akan zuhud padanya dunia dan menganggang itu mengambil jarak dan berjarak daripada dan mengambil jarak daripada keindahannya dunia, atau belajar menjauh dan menjauh daripada keindahannya dunia dan berhadap akhirat dan basudio dan bersedia bagi atau linuzuli dan basadio bagi turun hadratnya akhirat. Wa wijadanu abdu lihaza, dan barang belum memperoleh hambo bagi ini, iyo yang memperoleh itu ba'ala sungguhnya tando
yang lapang dadonya hambo dengan demikian nur. Jadi kalau kita memperoleh hal-hal yang disebut di atas tadi, di belakang tadi, itu adalah pertanda yang membuat hati dadu kita lapang dengan nur itu. Seperti yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nur innan nura iza dakhalal qalba insaraha lahu asyadru wamfitah. Bahwasanya nur apabila masuk nurakan hati, ba'allah sungguhnya lapang baginyo hati, bagi nur itu ana lapang dadu dan terbuka dadu. Dikata orang, wahai Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha, wahai Rasulullah, ada kebagi demikian tu daripada tando yang dikenal orang dengan tando. Kata Nabi, nur itu apabila masuk ke dalam hati, maka membuat dadu menjadi lapang. Kata mas sahabat, adakah tandonya wahai Rasulullah? Apa tando itu? Tando bahwa nur telah masuk ke dalam hati. Kata Nabi, jawab Nabi, qala na'am. Bakatu yo Nabi, benar, yo, ado tando. Yo, ado tando. At-tajafa andaril wurur wal inabati ila daril khulud wal isti'dadi lil mauti qabla nuzulihi. Tandoi bahwa nur tadi sudah masuk ke dalam hati. Kata Nabi, tandoi yang pertama adalah taganggang atau menjauh daripada kampung tipu dayo, atau menjarak atau menjauh dari kesenangan dunia. Wal inaba ila daril khulud, dan kembali kepada kampung yang kekal. Artinya berhadap kepada akhirat. Wal istidad lil mauti, dan bersedia bagi mati qabla nuzul, sebelum datangnya mati itu. Di membuat persediaan menghadapi mati. Sebelum ajal sampai, awaklah bersiap sedia, membuat persediaan untuk menghadapi kematian itu. Wa inda zalika tamutu syahwatihi, dan tak kalau demikian matilah sawatnya seorang. Wa tazhabu dawahi nafsihi, dan pergilah gejolak nafsunya seorang. Fala ta'amruhu, maka tidak menyuruh nafsu akan seorang kecuali dengan kebaikan. Wala tatlubuhu birtikabi manha, dan tidak menuntut nafsu akan seorang dengan meracak, dengan melakukan yang ditagah, dengan meracak yang ditagah. Wala takunu lahu himmatun illa al-musara'atu ilal khairat, dan tidak ada bagi seorang tu cito-cito kecuali basugiro kepada kebaikan. Wal mubadarah, dan basugiro li irtina mis'at, dan basugiro bagi merampeh waktu. Merampeh waktu tadi artinya tidak membuang-buang waktu. Wal auqat, saat dan waktu.
Wazalika ada demikian bala baram lo li istisharihi fi kulli hinin bihululil ajali wafu wafawati solahil amal. Dan barang demikian bala baram lo karena ingetnya seorang pada titik kutiku dengan bertempatnya ajal, dengan tunainya ajal dan lupui baik angan-angan. Di itu tando-tando kata Nabi apabila nur tadi masuk ke dalam hati. Yang pertamanya lah menjauh dari kehidupan dunia. Amakasina tuh bukan meninggalkan dunia, kan di belakang lawat sebut ya enggak. Menjauh dari dunia itu bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia, bukan meninggalkan kesenangan dunia, tapi artinya inya mengerajukan aktivitas duniawi, tapi orientasinya bukan lagi duniawi. Di walaupun aktivitasnya akhirat dunia, tapi orientasinya akhirat. Bukan berarti hawa nafsunya ndak ada, bukan seperti itu. Tadi lah sebut belah teh nak mati sawat. Tadi maksudnya apa? Falat ta'muruhu illa bi khair. Artinya syahwatnya hawa nafsunya tadi tetap bisa dikontrol dalam kebaikan. Tak sampai hawa nafsunya tadi melampaui batas kepada munha anhu, kepada yang dilarang. Dia karena akhirat tadilah dalake dalam pandangan matonya, dalam padal hadir telah dake dari dirinya, makanya bersegera kepada kebaikan, bersegeranya memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Apa sebab? Saboknya selalu sadar bahwa kapanpun ajal itu bisa datang. Contoh gini nak, awak waktu sembahyang lama suak. Kemudian kalau orang yang seperti konyo bersegera untuk melaksanakan sembahyang. Apa sebab? Beko kalau dilalaikan sembahyang tadi entah-entah ajal awak tiba. Sementara awak belum menunaikan kewajiban sholat. Jadi karena ajal itu bisa datang kapanpun, maka orang yang telah masuk nur ke dalam hatinya, dia akan bersegera kepada kebaikan. Tidak membuang-buang waktu. Sebab kalau waktu baik itu kita buang, kita lalaikan, maka kemungkinan akan datang lawannya. Misalnya waktu sehat kita lalai, habis kau dapat sakit. Di kata Nabi adalah di sini ightinam khamsan qabla khamsin. Rampaslah yang 5 sebelum datang yang 5. Atau masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa sehat sebelum datang masa sakit. Mulai masa senggang sebelum datang masa sempit. Hidupmu sebelum datang matimu. Kayamu sebelum datang miskinmu. Ban saya. Jadi
Ketika kesempatan itu ada, jangan kita sia-siakan. Kalau kita sia-siakan, tahu beko kesempatan tadi hilang batuka dengan lawannya. Maka yang akan terjadi apa? Nan katibo adalah penyesalan. Anak anduang si katitiran, anak merbah dulu. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian indak baguno. Itu malin. Kaji untuk malin na lah lambe na di. Itu bantu itu. Dulu tahu ke ceko jiwa lagi. Menulak dari pengan. Malin mo lang ko. Lah sampai stasiun. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing mah